Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Ketaatan yang mendatangkan keselamatan. Suatu hari Tuhan Yahweh berfirman kepada Nuh, Tuhan Yahweh akan mengakhiri hidup segala makhluk, tetapi Tuhan mau menyelamatkan Nuh dan seisi keluarganya. Untuk itu Nuh harus membuat sebuah bahtera dari kayu gofir dengan panjang 300 hasta, lebar 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Dan Nuh juga diharuskan untuk mengumpulkan semua binatang satu pasang supaya terpelihara hidupnya bersama Nuh dan keluarganya. Selain itu, Nuh dan keluarganya harus mengumpulkan semua bahan makanan yang ada untuk menjadi makanan mereka selama berada di dalam bahtera. Perintah ini bukanlah perintah yang mudah, tetapi Kejadian 6 ayat yang ke-22 mengatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah dilakukannya. Sebenarnya kalau Nuh sama seperti dengan manusia yang lain, Nuh bisa membuat banyak alasan. Berapa kayu yang harus aku potong, Tuhan? Tenagaku seberapa? Bagaimana aku harus membuat paku-pakunya? Aku bukan tukang kayu. Bagaimana? Terlalu banyak alasan yang bisa dibuat oleh manusia. Tetapi tidak demikian denganmu. Mari kita bandingkan juga kehidupan Nuh dengan Lot. Tuhan juga memberitahukan kepada Lot bahwa dia akan segera memusnahkan Sodom dan Gomora. Melalui dua malaikatnya, Tuhan memberitahukan bahwa Lot dan semua keluarganya harus segera keluar dari kota itu, karena kota itu akan segera dimusnahkan. Malam hari dua malaikat itu telah memberitahukannya kepada Lot, tetapi Kejadian 19 ayat yang ke-15 memberitahukan kepada kita bahwa sampai fajar menyingsing, Lot dan keluarganya masih berlambat-lambat. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Yahweh hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar dan melepaskannya di sana. Mereka berlambat-lambat karena mereka merasa sayang dengan harta yang telah mereka kumpulkan sekian lamanya. Ketika sudah tiba di luar kota, kedua malaikat itu memerintahkan Lot dan keluarganya untuk lari ke pegunungan. Tidak boleh menoleh ke belakang, tidak boleh berhenti dimanapun juga selama mereka berada di lembah Yordan. Mereka harus segera melakukannya supaya jangan mati lenyap. Namun sekali lagi Lot masih membuat alasan. Jangan suruh aku lari. Aku tidak bisa lari secepat itu ke pegunungan. Pasti aku akan tersusul oleh bencana itu sehingga aku mati. Di situ ada sebuah kotak kecil namanya Zoar. Izinkan aku lari ke sana saja bersama dengan istri dan anak-anakku. Malaikat Tuhan pun mengizinkannya.
Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot dan keluarganya tiba di Zoar. Dan kemudian Yahweh menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikkan nyala kota-kota itu, lembah Yordan dan semua penduduknya. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Menunda-nunda, berlambat-lambat, dan terlalu banyak alasan membuat Lot kehilangan istrinya. Nuh selamat bersama istri, 2 anak, dan 2 menantunya. Tetapi Lot harus kehilangan istrinya. Saudara, belajar dari 2 keluarga ini, kita mengambil kesimpulan bahwa dalam kehidupan ini kita harus taat, tidak ada alasan. Titik. Ya, terlalu banyak alasan adalah kebiasaan manusia. Mari kita belajar untuk bersikap seperti Nuh, melakukan firman Tuhan tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan melalui firman-Nya dalam Alkitab. Ketaatan kita akan menentukan nasib keluarga kita, selamat atau tidak. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kami untuk kami menjadi anak-anak-Mu yang taat, melakukan firman Tuhan tepat seperti yang Engkau kehendaki, seperti yang Engkau nyatakan melalui kebenaran firman-Mu. Ampuni kami kalau kami terlalu sering membuat alasan, sering kali menunda-nunda, sering kali berlambat-lambat untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk mendengar firman Tuhan dengan baik serta melakukannya, supaya kami dan seisi keluarga besar kami menjadi orang-orang yang diselamatkan. Tidak ada yang tidak diselamatkan. Tolong kami Bapa, pegang tangan kami, tolong kami untuk terus berjalan dalam jalan kebenaran-Mu serta melakukan seluruh kehendak-Mu dalam hidup kami, dalam hidup keluarga besar kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami. Tolong kami Bapa, ingatkan kami akan kebenaran firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat menjadi pelaku firman tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.